Shalom anak-anak sekolah minggu yang kasih Tuhan. Selamat pagi juga buat mama, papa, eyang, dan kakak. Oke, apa kabarnya hari ini? Yang pasti baik, sehat, dan sukacita. Nah, ada di kelas Markus. Meskipun kita saat ini ya sudah beberapa minggu lalu masih tetap berada di rumah, tapi tidak apa-apa, itu tetap membuat kita semakin semangat juga ya. Terlebih pagi hari ini di hari Minggu kita bersama-sama untuk sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Jadi yang kasih Tuhan, mari sebelum kita memulai sekolah pada pagi hari ini, yuk kita ajak papa, mama, kakak, atau mungkin eyang yang ada di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama yuk ya. Kita akan pujikan lagu hari ini ya. Hari ini ku rasa bahagia. Bisa semua kan? Nah yuk kita ajak yuk papa mama bersama yuk ya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ajak mamanya kakak bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk ya mamanya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ucap sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ajak lagi bergandengan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakaknya juga. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, adik-adik luar biasa semuanya mau memuji nama Tuhan, juga tidak mau malu untuk ajak papa mama untuk memuji Tuhan. Luar biasa. Jadi tahu enggak, minggu ini gereja sebetulnya kalau ada ibadah adalah Minggu Palmarum, minggu di mana pada saat Tuhan Yesus memasuki di kota Yerusalem, dan Yesus diberi sorak-sorai pada orang Yerusalem ya. Mereka membawa daun palem, memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hosana, terpujilah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita pun juga akan memuji Tuhan dari sini ya. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu. Kalau saat ini kita berkumpul bersama keluarga, bersama papa, mama, eyang, mungkin ada kakak juga, maka kita menjadi kumpul pada satu kesatuan dalam Tuhan. Masih bisa lagunya adik? Lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik masih ingat ya? Kita pujikan yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.
lin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Wah, puji Tuhan. Kalau kita bersaling mengasihi, itu semua karena kasih Tuhan ada di dalam hati adik-adik, dalam hati kakak, adik, dalam hati mama, papa, dan eyang. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk, ya. Kita ajak berdoa dulu buat adik semua. Masih ingat ya, kalau kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari adik-adik, tirukan juga boleh ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, meskipun kami berada di dalam rumah, namun kami mengucap syukur kalau kami masih boleh Tuhan izinkan untuk sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami juga mau belajar tentang firman Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di hati kami, di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya Paskah ya? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menjalani hukuman disalib di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, yuk kita memujikan lagu Yesus disalib karena apa coba? Karena cinta. Yuk kita pujikan Yesus disalib karena cintanya ya. Kok masih ingat gerakannya? Tidak apa-apa, sambil duduk aja kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik, kita mau baca firman Tuhan loh. Yuk, ambil Alkitabnya. Sudah ada belum Alkitabnya? Kalau belum, diambil Alkitabnya. Nah, kita mau membuka ayat Alkitab yang terdapat di dalam Markus 14. Masih ingat ya, Markus itu perjanjian lama apa baru? Ayo. Markus itu ada di perjanjian baru. Ya, kita buka Markus pasal 14. Markus pasal 14. Markus pasal 14 kita akan baca ayat 32 sampai 50. Ya, kita akan baca di ayat 32 sampai 50. Nah, Kang Roy biar membacakan, ada di menyimak ya. Judulnya di sini di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih,
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan." Nah, adik-adik, sebelum kita bercerita lebih jauh, masih ingat gak cerita minggu lalu? Waktu kita di rumah siapa? Di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, ya. Rumah Marta, Maria, dan Lazarus itu Tuhan Yesus mengajar di situ. Kemudian Maria sibuk mendengarkan perintah Tuhan Yesus, sedangkan Marta sibuk bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan. Kedua-duanya sangat penting. Yang satu, kita mendengarkan firman Tuhan itu penting sekali. Tapi kita juga melayani Tuhan juga penting. Jadi pekerjaan baik Marta maupun Maria, dua-duanya sama penting. Nah, di minggu yang kemarin, 1 minggu yang kemarin, lanjutan dari ceritanya Maria, Marta, dan Lazarus, ternyata ada kejadian ajaib adik-adik. Mungkin adik-adik yang kemarin sempat bersekolah minggu bersama mama papa di rumah bisa melihat ceritanya, sambungannya dari Maria dan Marta, ya, dimana pada saat setelah Yesus dari rumahnya Maria dan Marta dan Lazarus, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika sampai ke sana, Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus mati karena sakit. Nah, kemudian Tuhan Yesus kembali lagi ke Betania dan keajaiban itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, mereka sangat sedih dengan kematian saudaranya itu. Tuhan Yesus hatinya menjadi sedih juga. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke makamnya Lazarus. Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Kemudian ternyata Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, Tuhan sanggup untuk membangkitkan kembali, sehingga langsung jadi sehat, sembuh dari sakitnya dan hidup kembali. Nah, adik-adik, minggu ini minggu di mana bertepatan dengan hari menjelang Paskah. Ada satu cerita adik-adik, ya. Ada satu cerita, yaitu ada seorang anak bernama Doni. Doni ini ketika suatu kali disuruh ibunya untuk berbelanja di toko. Kemudian Doni ini ketika mau membayar di kasir sedang asik menghitung uang. Doni melihat ada coklat di situ. Timbul rasa ingin memiliki coklat itu. Tanpa pengetahuan dari kasir itu, Doni mengambil coklat itu secara diam-diam. Kemudian kasir itu menyadari kok Doni ambil sesuatu. Doni dimarahi, dipegang tangannya. Nah, kamu mencuri coklat ya? Ayo, kamu akan saya bawa ke orang tuamu, akan saya laporkan pada orang tuamu. Nah, ketika tanpa disadari di situ ada seorang laki-laki yang memperhatikan sikap Doni. Hanya seorang bapak-bapak ini
datang kepada kasirnya, kemudian mengatakan kepada kasirnya, biar saya membayar coklatnya anak ini. Ternyata bapak-bapak ini adalah gurunya Doni. Nah, Doni akhirnya terselamatkan, dia tidak jadi mencuri karena coklatnya sudah dibayar oleh bapak-bapak tadi. Nah, adik-adik, melalui perikop yang kita baca tadi di Taman Getsemani, kita akan mendengarkan suatu cerita ya tentang Tuhan Yesus. Ini gambarnya ya. Setelah Tuhan Yesus dari Betania, Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem kembali. Kemudian di sana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang dimana sering disebut sebagai perjamuan terakhir. Setelah selesai membasuh semua kaki muridnya, lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk untuk makan bersama dengan murid-muridnya yang terakhir kali sebelum Tuhan Yesus meninggal dunia. Nah, adik, suatu hari pada malam itu juga setelah makan tadi, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Ya, mengajak murid-muridnya, ada 12 murid mengajak ke Bukit Zaitun. Setelah berjalan begitu lama, akhirnya mereka sampai ke Bukit Zaitun yang diberi nama Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk, dan sementara Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya. Siapa tadi ketiga muridnya namanya? Namanya yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Nah, lalu Tuhan Yesus mengajak ini artinya Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih dan gentar karena ia tahu bahwa ia akan segera menderita. Makanya dia ingin ditemani oleh murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar ia tidak mati di salib. Tetapi ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus mendapati ketiga muridnya ini tertidur. Padahal Tuhan Yesus tadi pesannya, tinggallah di sini dan berdoalah serta berjaga-jagalah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata murid-muridnya malah tertidur pulas karena mengantuk sekali. Karena sedang tidur, akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi berdoa kepada Bapa di surga agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Setelah Tuhan Yesus kembali lagi menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena mengantuk. Nah, lalu apa yang terjadi? Untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa lagi karena hatinya sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Nah, bentar ya adik-adik ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang menguatkan dari surga, memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus, sehingga membuat hatinya Tuhan Yesus menjadi damai sejahtera, menjadi mantap, dan menjadi kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, bahwa sebentar lagi ia mau dibawa atau ditangkap. Kemudian murid-muridnya bangun, dan benar juga, tiba-tiba datanglah muridnya satu yang tidak ikut, yaitu Yudas. Yudas datang bersama dengan gerombolan orang-orang yang mau membawa dan menangkap Tuhan Yesus dengan membawa pentungan dan pedang untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di
Di sini diajarkan bahwa kita tadi Tuhan Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seperti murid Yesus tadi, dia dipesan Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga, malah asik tidur. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan dalam hatinya, Tuhan Yesus yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berdoa kepada Bapa di surga, minta kekuatan, minta penghiburan, sehingga Tuhan Yesus menjadi tenang. Seperti tadi, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, ada malaikat dari surga yang mendatangi Tuhan Yesus, ya. Terus Tuhan Yesus menjadi senang, menjadi damai sejahtera, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, demikian pula kita, ketika adik-adik merasa sedih, merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir, ingat, yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Dan setiap saat, setiap waktu kita harus berdoa. Karena apa? Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seperti Budi tadi, Budi lupa berdoa. Dia ketika mengingini permen coklat tadi, dia tidak berdoa pada Tuhan, langsung mengambilnya. Nah, itu tidak baik, jatuh dalam pencobaan. Nah, maka dari itu ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 yang berbunyi yaitu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Dari ayatnya ya. 1, 2, 3. Matius 26 ayat 14. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, adik-adik, kita selalu ingat, pernah tidak diajarin lagu Saat Iblis Merayuku? Ya, masih ingat lagunya itu? Yang kita akan apa? Yuk kita misalnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, jadi ketika kita goda iblis, yang kita lakukan berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi mengajarkan kita untuk kita berdoa senantiasa. Seperti firman Tuhan, seperti pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ya adik-adik, mari kita berdoa sedang mendengar firman Tuhan. Nanti jangan lupa ditutup oleh doa Bapa kami ya. Kita ucapkan sama-sama ya. Ayo, mari kita berdoa. Jangan lupa tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Tuhan Yesus,
terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa berdoa pada Tuhan ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami merasa khawatir, ketika kami merasa takut, gelisah, sedih, apapun itu Tuhan. Baik pun kami juga merasa senang, kami juga senantiasa berdoa kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami, ketika kami berdoa, maka Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami penghiburan, sehingga kami Tuhan beroleh damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik, coba ya dibuka kidung Jumatnya. Di rumah ada kidung Jumat, kita bisa buka sama-sama ya. Mungkin papa mama bisa mengajarkan juga lagu kidung Jumat. Ya, jika jiwaku berdoa. Bisa diajar sama mama ya. Kita sama mama ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Sekali lagi ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di tengah sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, banyak istirahat, dan tetap sukacita. Ingatlah selalu bahwa ketika kita mengalami apapun, kita harus selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati.